Musim 2026 sesaat lagi akan memasuki fase-fase krusial yang bakal menentukan seperti apa peta persaingannya sampai akhir tahun nanti. Tim-tim besar mulai mengeluarkan upgrade komponen yang sifatnya perubahan spesifikasi untuk meningkatkan performa mobil mereka secara signifikan. GP Miami merupakan fase pertama dari rangkaian development mobil regulasi baru yang diprediksi akan berlangsung cukup pesat. Dan sudah kita lihat sendiri betapa signifikannya peningkatan performa yang didapat oleh McLaren dan Red Bull. Berbicara soal upgrade, fokus utama tim musim ini sepertinya terpusat pada satu aspek, yaitu peningkatan downforce yang dihasilkan dari optimalisasi manajemen airflow di samping mobil. Seperti yang kita tahu, mobil 2026 membawa regulasi aerodinamika baru dengan konsep inwash atau aliran udara yang dialirkan ke dalam mobil dan membatasi jumlah outwash yang dihasilkan. Pendekatan tersebut membuat tim pusing karena aliran inwash sifatnya cenderung merusak konsistensi airflow yang ada di bagian bodi mobil serta permukaan aero, yang mana ini memaksa engineer untuk berpikir keras soal bagaimana cara untuk bisa membuat aliran outwash semaksimal mungkin. Kebalikan dengan inwash, outwash atau aliran angin yang diarahkan ke samping luar bodi mobil sifatnya akan melindungi konsistensi airflow yang mengalir di bodi dan floor supaya tidak bocor keluar. Peran outwash sangat penting untuk melindungi airflow di bodi dari udara turbulensi yang berasal dari ban depan atau tire wick, yang otomatis akan meningkatkan efisiensi kerja aerodinamika mobilnya. Oleh karena itu, jika melihat upgrade Miami kemarin, ada kesamaan antara McLaren, Red Bull, dan Ferrari, yaitu mereka sama-sama mengincar peningkatan manajemen outwash. Bukan dari floor, bukan juga dari sidepod, tapi semua berasal dari komponen sayap depan. Front wing jadi komponen yang cukup underrated, namun fungsinya sangat krusial di mobil regulasi baru. Selain sebagai pembentuk downforce untuk grip ban depan, fungsi lainnya adalah karena front wing adalah bagian mobil yang pertama kali berinteraksi dengan angin. Dia akan menentukan mau ke arah mana airflow diarahkan dan seperti apa struktur yang akan dibentuk. Desain komponen serta aero di tengah sampai belakang mobil, semua akan ditentukan dari bagaimana struktur airflow yang terbentuk di bagian sayap depan. Tidak heran kalau selain area sidepod, floor, dan diffuser, elemen front wing menjadi salah satu battleground bagi tim-tim besar untuk saling adu canggih serta adu cerdik dalam optimalkan aspek aerodinamika mobilnya. Di video ini kami akan coba membandingkan seperti apa desain dan pendekatan desain sayap depan dari 4 tim besar di F1. Dari adu bentuk moncong, semuanya punya tujuan serupa, yaitu untuk maksimalkan airflow yang dialirkan ke bawah dan samping hidung, yang kemudian akan dilanjutkan ke area underfloor. Mercedes dan Red Bull punya pendekatan serupa, dengan ujung moncong yang tumpul dan dibuat panjang ke bawah untuk tingkatkan beban downforce. Sementara McLaren serta Ferrari dibuat lebih tumpul untuk efisiensi aero serta optimalisasi airflow yang mengalir ke bawah serta samping hidung. Kemudian secara bentuk profil main plane, Red Bull sepertinya punya geometri yang agak bergelombang guna meningkatkan beban downforce serta menghasilkan efek downwash di bawah hidung untuk memperkuat airflow yang mengalir ke underfloor. Hasilnya adalah aliran udara yang diarahkan ke underfloor lebih bersih dan lebih efisien. McLaren dan Mercedes bermain lebih agresif lagi dengan kemiringan main plane bagian luarnya untuk menghisap airflow secara inwash ke bawah dan dialirkan ke underfloor. Sementara Ferrari cenderung flat untuk konsistensi airflow yang mengalir di front wing. Masuk ke area flap, McLaren sepertinya jadi tim dengan desain flap paling agresif dari semua tim besar dengan bentuk kurva serta kemiringan yang sangat aerodinamis. Tujuan lain dari desain flap MCL40 adalah dia bisa mengarahkan aliran angin ke atas suspensi depan, yang kemudian dilanjutkan ke area sidepod untuk maksimalkan pembentukan downforce di tengah sampai belakang. Ujung flap bagian luarnya juga punya kurva yang agresif untuk membantu pembentukan vortex outwash dalam manajemen tire wick, terutama di bagian dalam ban depan di dekat area suspensi. Red Bull meski cenderung lebih flat, tapi mereka juga punya efek yang serupa di bagian luar flapnya sebagai vortex generator. Mercedes dan Ferrari cenderung lebih clean dengan prioritaskan luas flap sayap depan untuk maksimalkan downforce yang dihasilkan. Berbicara soal flap, tentu ini area yang cukup spesial musim ini karena adanya fitur aeroaktif. Mercedes sampai sekarang hanya flap paling atas saja yang terbuka atau tertutup saat aeroaktif dipakai ketika ketiga tim rivalnya memakai 2 buah flap di sayap depannya. Fungsinya adalah untuk mengurangi efek perpindahan distribusi aero yang terlalu signifikan di bagian depan yang bisa pengaruhi level grip saat pengereman.
Kita masuk ke area paling kompleks, yaitu end plate, yang jadi elemen paling krusial di sayap depan pada mobil regulasi baru. Sekitar 50-60% efek aero di front wing saat ini berasal dari end plate, yang jadi alasan kenapa area ini sangat dieksploitasi oleh tim di F1. Inilah kenapa kita melihat desain end plate yang cukup variatif musim ini, karena memang fungsinya sekrusial itu untuk komponen-komponen aero di mobil. McLaren merupakan tim dengan desain end plate dan keseluruhan sayap depan paling kompleks serta paling aerodinamis. Kurva yang ada di end plate mereka terlihat cukup kompleks, yang bertujuan untuk hasilkan outwash semaksimal mungkin, yang akan dialirkan ke area samping roda depan. Kurva ini juga bertujuan untuk mengurangi separasi airflow dan arahkan sebanyak mungkin aliran angin keluar ban depan. Dikombinasikan dengan upgrade flap agresif di GP Miami, McLaren diklaim jadi tim dengan manajemen tire week dari pembentukan outwash atau vortex terbaik di grid saat ini. Vortex akan bantu arahkan tire week supaya menjauh ke samping dari bodi mobil, yang otomatis membuat airflow yang mengalir di sidepod serta underfloor jadi lebih bersih. Efisiensi aero jadi meningkat, dan downforce bisa jadi lebih optimal ketika mobil melaju di sirkuit. Downforce sayap depan mungkin sedikit dikorbankan demi tim yang prioritaskan aliran outwash, namun semua itu bisa dikompensasi lewat underfloor serta sidepod yang kuat, serta airflow-nya lebih konsisten. McLaren sekali lagi berhasil eksploitasi area-area yang secara regulasi sangat dibatasi dengan permainan detail-detail kecil yang mereka berikan di sayap depan MCL40. Dan tidak heran mereka bisa cukup kencang lewat upgrade di GP Miami kemarin. Mercedes juga punya kurva serupa di atas end plate-nya, namun di W17 tidak seagresif milik McLaren. Secara konsep, Mercedes mengusung konsep serupa, meskipun mereka bermain agak konservatif, supaya downforce sayap depan tetap terjaga. Terdapat elemen sirip kecil di atas footplate untuk maksimalkan outwash yang dibentuk. Sementara Red Bull lebih fokus pada separasi airflow di bagian atasnya, dengan penambahan dive plane atau winglet horizontal, untuk memisahkan ke area mana saja outwash akan diarahkan. McLaren dan Mercedes juga punya elemen winglet ini, namun Red Bull nampak lebih besar, dengan sedikit kurva di bagian terluarnya untuk efisiensi aero. Mayoritas outwash di RB22 justru dihasilkan dari sayap depan bagian bawah, utamanya jika kita lihat elemen footplate yang punya lengkungan lebih agresif ketimbang tim lain. Red Bull lebih fokus untuk manajemen tire week di bagian bawah, untuk optimalkan kinerja underfloor supaya lebih konsisten atau stabil. Ferrari meskipun memang memiliki kurva serta sirip untuk outwash, namun mereka jadi tim dengan end plate yang cukup sederhana karena tidak adanya elemen dive plane di sana. Ferrari punya konsep yang berbeda, yaitu ketika tim lain memakai front wing sebagai elemen integrasi outwash untuk efisiensi aerodinamika di floor dan sidepod. Sementara Ferrari lebih mengincar stabilitas dan konsistensi aliran angin di sayap depan. Hasilnya adalah apabila tim lain harus korbankan downforce sayap depan untuk membuat outwash, maka Ferrari punya grip ban depan yang lebih solid. Meskipun konsekuensinya adalah SF26 acap kali alami snap di tikungan medium cepat dan bisa berpengaruh saat exit tikungan. Selain itu, karena manajemen tire week dan outwash yang kurang optimal, aerodinamika di SF26 jadi kurang efisien dengan besarnya drag yang dihasilkan. Jadi dari perbandingan dan penjelasan yang kami berikan, bisa disimpulkan apabila McLaren adalah tim dengan sayap depan paling kompleks dan punya manajemen outwash terbaik di grid saat ini. Namun Mercedes sepertinya masih jadi paling efisien secara aero, karena mereka masih tidak perlu mengorbankan banyak downforce dalam usahanya untuk mengatur tire week dari outwash. Sementara McLaren harus menunggu sampai upgrade di Miami untuk menemukan solusinya, dan Mercedes pekan depan di GP Kanada infonya akan merombak sayap depan lewat spesifikasi baru. Red Bull cukup inovatif karena berfokus pada separasi inwash dan outwash yang dilakukan mayoritas di area bawah sayap depan, dengan area atasnya difokuskan untuk downforce. Sementara Ferrari menyajikan pendekatan berbeda dengan tujuan keseimbangan grip di area depan, yang jadi jawaban kenapa SF26 begitu kompleks dalam optimalisasi downforce di area floor dan diffuser belakang. Dengan musim 2026 yang masih panjang, akan sangat menarik menanti perang development sayap depan ini ke depannya, dan inovasi-inovasi apa yang dikeluarkan tim untuk saling adu teknologi aerodinamika. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.